Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi kalimatu la ilaha illallah wa hiya kalimatul husna wa ziyadah. Wa ja'alna min ahlina kalimati la ilaha illallah hiya al-ulya wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kita sama-sama muliakan, hormati dan cintai Bapak Guru Mursyid kita Maulana Syekh Ki Haji Muhammad Adi Bagiharta Siddiq As-Samadi beserta seluruh keluarga besar beliau. Yang kami hormati bapak-bapak para badal setanah air Indonesia. Yang kami hormati bapak-bapak para pengurus PB yang berada di daerah Kalimantan Barat. Alhamdulillah pada malam hari ini hadir juga yang saya hormati Bapak Ketua Wilayah Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta para anggota. Yang kami hormati bapak-bapak ketua cabang, ketua ranting, singkatnya para jamaah perguruan Thariqah Haq Nasabandi rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin dan ridha Allah kita dapat hadir berkumpul bersama di tempat yang begitu penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama dengan langkah dan niat yang ikhlas, apa yang kita lakukan di sini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun amal yang bentuk kita lakukan itu tergantung setar awal kita, niat kita. Sebagaimana selalu kita membuka ketika kita berzikir, amaluhu bin niat, amalullahul ikhlas. Dari amal itu harus dimulai dengan niat. Dulu niat ini sebelum kita memasuki perguruan Thariqah Haq Nasabandi, banyak tempat kita bertanya dan banyak kita menanyakannya juga, namun belum memberikan jawaban yang puas. Kita hanya diberikan penjelasan di dalam kitab-kitab fikih, an-niyatu fil qalbi la sautin wala harfin. Niat itu adalah dia ada di dalam hati. Dia bukan hayalan, bukan cerita, namun ia adalah sesuatu yang pasti. Ia ada di dalam qalbu kita. Nah, ketika kita bertanya bagaimana cara menghadirkan niat ini, pertanyaan itu tidak bisa terjawab. Dan alhamdulillah melalui wadah kita perguruan Thariqah Haq Nasabandi, melalui Bapak Guru Mursyid kita, barulah kita mengenal tentang hakikat niat yang selama ini kita cari, dan memang itulah yang kita pakai
beribadah, beramal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada seluruh jamaah, sekecil ibadah apapun yang kita lakukan, jangan tergesa-gesa. Diam sejenak dulu, menunduk, lalu barulah kita melangkahkan kaki atau kita berdiri untuk melaksanakan ibadah. Jadi dimanapun kita berada, sudah tidak ada lagi yang namanya malu-malu. Dulu bahkan sebelum jamaah Thariqah Haq Naqsyabandi banyak jamaah itu ketika datang ke masjid, mereka ada kekhawatiran dan ketakutan. Malah apa yang kita sudah ditunjukkan oleh Bapak Guru Mursyid ini seakan-akan kita tutup-tutupi, seakan-akan kita takut diketahui oleh orang lain. Namun kalau di saat-saat yang sudah begitu maju pesatnya jamaah Thariqah Haq Naqsyabandi, masih ada yang ragu-ragu atau malu-malu melaksanakan ini, saya khawatir keyakinan itu belum masuk ke dalam batin kita. Lakukan apa yang seperti kita diperintahkan oleh Bapak Guru Mursyid kita. Ini sumbernya dari Nabi. Bahkan kita baca apa komentar Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau berkata, la salata bi afdalihi illa bi awwali bit tafakkuri. Tidak ada salat yang lebih utama, kata Imam Ali, kecuali salat itu diawali dengan duduk tafakkur. Nah, ilmu ini kita sudah dapati. Tafakkaru sa'atin khairu min ibadati sittina sana. Duduk sesaat lalu kita menghasilkan ada rasa zuk saat itu. Seakan-akan kita sudah al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Lalu barulah kita berdiri untuk melaksanakan salat. Jadi betul-betul salat ini kita mulai dengan niat miliknya Allah. Sebagaimana kita diwejangkan, dibimbing oleh Bapak Guru Mursyid, mata zahir kita tutup, mata batin kita buka. Malah ada orang-orang syariat menganggap kita dalam sholat tidur. Memang kita memejamkan mata. Lalu itu ditanyakan pada ustadznya, kepada para gurunya, Pak Kiai, bagaimana hukumnya kalau orang sholat itu tidur? Oh, makruh itu dia bilang. Begitu cepat sekali mereka menjatuhkan hukum. Ini dapat kita baca dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang bernama Tazkiyatun Nufus. Di sana dapat kita memberikan jawaban Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, man shalla wa huwa ya'lamu an yamini wa an simalihi la salata lahu. Barang siapa yang salat lalu dia masih mengenal siapa samping kirinya, siapa samping kanannya, kata Imam Mas'ud, la salata lahu, tidak ada salat baginya. Artinya begitu kurang sempurna salat yang mereka lakukan. Padahal saat itu adalah yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu kita ini penyempurna dari ilmu-ilmu yang lain. Kita lengkap sudah ini, syariatnya, tarekatnya, hakikatnya, dan ma'rifat. Usul fikih tasawuf sudah sempurna di dalam ajaran kita, wadah kita perguruan Thariqah Haq Naqsyabandi. Bapak Guru Mursyid yang kami muliakan, para jamaah yang berbahagia,
Sebagaimana kita sama-sama mengetahui, ini sudah yang kedua malam ya. Bapak Guru Mursyid beserta saya di sini. Besok malam sudah malam Rabu. Tinggal menghitung hari, tinggal sedikit lagi kami meninggalkan Kalbar atau Pontianak ini. Mudah-mudahan waktu atau peluang waktu yang sedikit ini kami mohon kepada para jamaah untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Apalagi alhamdulillah dari pagi ini Bapak Guru Mursyid sampai masuk waktu asar mentawajuh memberikan pembaharuan kepada seluruh jamaah kita. Dari pembaharuan ini begitu amat penting, jangan ditinggalkan, disia-siakan. Jadi dasar kita adalah bagaimana perkataan Nabi, sabda Nabi. Nabi kalau berjumpa dengan sahabat selalu memberikan ingatan. Jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian, perbaharui. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Kadang-kadang ia bertambah, kadang-kadang ia berkurang. Kadang-kadang ia naik, kadang-kadang ia turun. Perlu pembaharuan. Dan alhamdulillah pembaharuan sudah dilakukan oleh para jamaah. Nah, inilah yang kita harapkan bersama. Kemudian dari maghrib diisi dengan zikir, kemudian sampai isya diisi dengan zikir. Ini kegiatan yang luar biasa. Kalau orang syariat untuk menghitung-hitung pahala sudah tidak dapat ditakar lagi, diukur lagi bagaimana besar pahala yang kita dapatkan. Namun kita semata-mata hadir, datang di sini untuk berzikir kepada Allah. Mungkin inilah yang digambarkan oleh sebuah hadis. Manusia-manusia yang kelak di hari kiamat, perlakuan Allah begitu istimewa terhadap orang-orang ini. Sampai-sampai manusia saat itu iri dengan perlakuan Allah. Begitu kasih sayang Allah terhadap mereka. Lalu seorang Arab Badui berkata, "Qulhum lana na'rifuhum ya Rasulullah." Berikan saya gambaran tentang bagaimana orang-orang itu ya Rasul. Bagaimana sih gambaran orang-orang yang perlakuan Allah begitu istimewa nanti, sampai-sampai penduduk atau orang-orang lain begitu amat iri terhadap mereka. Kata Nabi, humul mutahabbuna fillah. Mereka satu kumpulan yang mencintai karena Allah. Ini yang pertama. Kecintaan itu yang harus kita pupuk. Oleh karena itu kepada seluruh kita bersama, kalau ada sesuatu yang tidak baik, itu tidak cocok dipelihara di dalam batin ini. Karena kalau kita pelihara, itulah menjadi hijab kita, dinding kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan semua, ikat dia dengan ikatan yang kuat. Sebagaimana kita diikat oleh Bapak Guru Mursyid kita, kerohanian kita, batin kita, dari dunia sampai dengan di hadapan Allah nanti. Jadi itu yang pertama. Kalau kecintaan di antara kita sudah begitu kuat, insya Allah apapun permasalahan problema yang ada di antara kita akan mudah untuk kita atasi. Jadi itulah keterangan baginda Nabi, humul mutahabbuna fillah min qabaila sattan wa biladi sattan. Lalu mereka datang dari suatu daerah, dari daerah lain. Seperti inilah kita ini. Bapak Guru Mursyid datang dari Lombok, saya datang dari Lombok. Para jamaah ini datang dari berbagai daerah. Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, bahkan ada yang perjalanan 10 jam.
berkumpul di sini. Yang tujuannya apa? Yajtami'una yadhkuruna Allah. Mereka berkumpul di sini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis yang diceritakan, digambarkan oleh Nabi ini mungkin kitalah gambaran yang diberikan oleh Nabi kepada seorang Arab ketika bertanya tentang siapa manusia yang Allah perlakuannya begitu sangat istimewa. Mudah-mudahan para jamaah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, ini tidak usah panjang-panjang. Yang terakhir, saya berpesan kepada seluruh kita semua, terutama saya sebagai Ketua Pengurus Besar Perguruan Thariqah Haq Nasabandi. Bukannya se-NTB ya, tapi se-Indonesia mungkin. Ya, se-dunia ya. Ini. Jadi berpesan dimanapun jamaah berada, teruslah membentuk halkah-halkah zikir. Sebagaimana kita dipesankan oleh Bapak Guru Mursyid kita. Karena halkah inilah yang paling terbaik. Khairul majalisu zikri. Sebaik-baik perkumpulan adalah perkumpulan orang-orang berzikir. Sementara di akhir-akhir zaman ini banyak memang perkumpulan, namun yang dibahas adalah tentang ekonomi, tentang kemajuan teknologi dan sebagainya. Bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu yang mereka bahas. Tidak disebut, tidak diadakan zikir di dalamnya. Nah, maka perkumpulan itu, kata Nabi, illa kana hasratan ilal yaumil qiyamah. Maka orang-orang melakukan itu akan begitu menyesal kelak ketika terjadi hari kiamat. Oleh karena itu, mari para jamaah, lagi sekali dimanapun kita berada, bentuklah halkah zikir ini. Karena itulah kekuatan kita. Itulah bentuk real daripada dakwah kita. Tidak perlu kita sembunyi-sembunyi lagi, tidak perlu takut-takut lagi. Dasar kita begitu kuat. Dasar jahar, zikir jahar kita sudah diberikan oleh Bapak Guru Mursyid, dasar sir sudah diberikan kita. Dulu saya pernah menghadiri halkah zikir di suatu ranting, tapi kita tidak tahu malam itu memang ditunggu oleh orang-orang itu. Itu ustadznya 4 itu. Lalu dia bawa kitab 4 tas juga itu untuk berhujjah saat malam itu. Kita tidak tahu saat itu. Singkat cerita, kita zikir hentakan keras. Selesai zikir baru mereka masuk. Lalu ketika masuk seakan-akan langsung menusuk kepada pertanyaan. Wah, Pak Ustadz, zikirnya keras sekali ya, saya dengar dari luar. Oh iya, memang inilah bentuk peramalan kami dalam wadah perguruan Thariqah Haq Nasabandi. Apakah ini tidak bertentangan dengan Al-Quran? Langsung disalahkan saat itu. Maksudnya apa ya? Allah berfirman dalam Al-Quran, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا. Itu dipakai dasar sama mereka. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Tapi Pak Ustadz kok keras-keras ini? Apa enggak bertentangan ini? Kan Allah itu maha mendengar. Jangankan kita berdoa yang keras, di dalam hati pun didengar. Nah, sampai seperti itulah keyakinan mereka tentang zikir, tidak boleh suara keras-keras itu.
Oh ya, kalau bapak nanti dijadikan Bilal di masjid, jangan keras-keras ya. Azan aja dalam hati sudah. Allah itu maha mendengar. Bagaimana saya bilang? Oh itu lain apa itu? Malam itu terjadilah sedikit azan. Ya alhamdulillah lah. Tapi mereka mengeluarkan dalil. Kalau begitu ayo kita. Kalau itu memang dalil untuk menyalahkan, memang Al-Quran Sadaqallahul Azim, tidak berani kita membantah. Akhirnya saya coba. Bapak tahu enggak? Ini termasuk surat-surat apa? Oh ini termasuk surat Makkiyah. Coba terangkan saya asbabun nuzul ayat ini. Apa sebabnya Allah menurunkan ayat ini? Nah, ketika kita berbicara tentang asbabun nuzul, kelihatan di sana sudah dia sering pandang. Berarti mereka belum menguasai asbabun nuzul ayat itu. Ketika kita tanya sedikit saja, belum masuk ke dalam asbabun nuzul ayat ini saja, mereka tidak kuasai. Singkat cerita, alhamdulillah pada malam hari itu kitalah yang punya angin, kita yang punya hawa saat itu. Kita terangkan dalil jahar, dalil sir dari Nabi. Akhirnya alhamdulillah jawabannya baru malam ini saya ketemu dengan ustadz yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ternyata orang-orang itu gemar berkeliling untuk berhujjah. Kalau tidak dapat orang menjawab pertanyaannya, seakan-akan ada kebanggaan dalam diri mereka. Ternyata malam itu mereka keok gitu. Akhirnya dia mau datang silaturahmi. Wah, kalau begitu Pak Ustadz, saya mau datang silaturahmi, mau kita tahu di mana rumahnya Pak Ustadz. Silahkan saya datang. Tapi sampai hari ini tidak datang. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, dari ilmu ini sudah tidak diragu-ragukan lagi. Jaminan sudah begitu luar biasa. Dari mana timbul keraguan-raguan itu lagi? Oleh karena itu, lagi sekali saya berharap kepada kita semua, dimanapun kita berada, bentuklah, perbanyaklah halkah-halkah zikir ini. Karena inilah real daripada syiar kita, perguruan Thariqah Haq Nahsabandi. Mungkin sekedar ini tadi MC sambutan, sebenarnya ini lain ya. Jadi sambutan, mudah-mudahan sambutan ini ada manfaat untuk kita bersama. Kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.